Riza sebagai narator pada cerita Timun Mas. Halo, saya Fahri sebagai Pak Karta. Halo, saya Hasna berperan sebagai Ibu Karta. Halo, saya Hoirunisa berperan sebagai Timun Mas. Saya Paris berperan sebagai raksasa. Di sebuah desa antah berantah, tinggallah sebuah gubuk kecil dan sederhana. Di gubuk itu tinggal seorang petani bersama istrinya yang bernama keluarga Pak Karta. Suatu ketika, Bu Karta sedang berbincang dengan suaminya perihal pertanian yang maju gemah ripah Wajinali. Ketika itu, Bu Karta menanyakan, Pak, hari ini kita panen padi, mentimun, dan jagung. Betapa bahagianya kita jika... Jangan diteruskan. Maksudku, kita harus memperbaiki rumah kita agar tidak roboh di kemudian hari. Oh, maksudmu begitu. Baiklah, nanti kalau hasil tanaman kita sudah laku. Iya, Pak. Bu, sekarang aku ingin berangkat ke sawah sambil menengok kebun jagung. Apakah sudah dipetik oleh Pak Salam atau belum? Baiklah, Pak. Hati-hati ya, Pak. Aku berangkat dulu ya, Bu. Tiba di perkebunan jagung, Pak Karta segera menemui Pak Salam yang sedang memungut jagung yang baru saja selesai dipetik. Pak Salam, udah dipetik belum jagungnya? Oh iya, halo. Ini udah dong, tinggal dikumpulin doang. Oh, yaudah deh. Sekarang tinggal angkutin jagungnya buat dikirim ke kota. Keesokan harinya, Pak, tadi aku sempat tertidur, terus aku bermimpi aku bertemu orang. Lalu orang itu menyuruhku untuk berdoa meminta anak. Lalu orang itu menyanggupi untuk memberi anak, tahu? Bu, itu kan hanya mimpi. Sebenarnya kamu itu ingin anak, sampai-sampai terbawa mimpi. Tidak, Pak. Aku yakin itu benar-benar terjadi. Bagaimana kalau sekarang kita coba? Mungkin akan langsung dikabulkan. Kamu itu, kalau ada maunya harus buat dituruti. Dasar ngeyel. Baiklah, sekarang kita coba berdoa bersama-sama agar doa kita terkabul. Aku datang untuk memberimu sesuatu. Tapi ada syaratnya. Jikalau anak itu sudah besar, kau harus memberikannya kepadaku lagi. Bagaimana? Setuju tidak? Lebih baiklah, akan kupenuhi permintaanmu. Baiklah, aku akan kembali lagi esok untuk memberimu anak perempuan seperti yang kau minta. Bu, keluarlah. Orang itu sudah tidak ada. Hah? Sudah nggak ada? Tadi itu siapa? Kok badan dan suaranya besar sekali? Apakah kalau kita tidak menepati janjinya, kita taruhannya, Bu? Itu mah nanti saja kita pikirkannya. Yang penting kita benar-benar punya anak dulu. Alangkah bahagianya kalau kita benar-benar punya anak. Tadi aku ingin melakukannya itu, tapi aku ketakutan, Bu. Iya betul, Pak. Tapi tunggu saja dulu. Apakah besok dia benar-benar membawa bayi kita? esok hari sang raksasa itu datang dengan membawa bayi. Lalu raksasa itu, Aku datang sesuai dengan jadwalku. Aku membawakan anak untukmu. Nanti kalau aku sudah pulang, kau ambil di depan rumahmu. Tapi jangan lupa, kau harus kembalikan anak itu ke 3 bulan lagi. Baiklah, Pak. Terima kasih atas pemberiannya. Bu, raksasa itu sudah pulang. Sekarang kita ambil anak itu di depan rumah. Wah, anaknya cantik sekali. Ayo kita ambil, Pak. Sekarang kita kasih namanya, Pak. Gimana kalau namanya Timun Mas? Timun yang artinya kesegaran bagi orang yang kehausan, emas yang artinya sesuatu yang berharga. Kita tenang. Nama yang bagus. Apalagi di desa kita sekarang lagi musim buah mentimun.
Hahaha, aku datang lagi mencari anakku yang kutitipkan padaku. Rasanya aku ingin membawa kembali anakmu itu. Sekarang sudah besar kan? Hahaha. Jangan diambil dulu raksasa, dia masih kecil. Tentu saja kalau kau makan, kau hanya memakan tulangnya saja. Betul katamu. Jadi kapan aku bisa membawanya lagi? 9 tahun lagi, kau boleh datang 9 tahun lagi membawa anak ini. Hahaha, memang kamu cerdas sekali. Kalau sudah besar, nanti dagingnya akan banyak dan juga kenyal, bukan? Baiklah, kami akan merawat anak ini agar dia sehat dan cepat besar. Kalau begitu, aku akan datang kembali sesuai dengan janjimu itu. Hahaha, sampai jumpa. Yes. Gue, sekarang kita harus waspada. Jangan sampai anak kita diambil oleh raksasa. Benar Pak, mulai sekarang anak kita tidak boleh main terlalu jauh dari rumah agar kita dapat mengawasinya dengan mudah. Hahaha, aku datang lagi. Bu, anak kita mana? Cepat sembunyikan, jangan sampai ketahuan. Hahaha, ternyata kau berkhianat ya wahai manusia. Ayo, keluarkan anakmu. Nah, baiklah, akan kupanggilkan anakku. Timun, cepat kau bergerak lari lewat pintu belakang agar kau tidak tertangkap. Ini. Lemparkan satu persatu biji mentimun, duri, garam, dan terasi saat kau hampir tertangkap. Baiklah Bu, pesan Ibu akan melaksanakan. Mohon pamit dulu ya Bu. Hei, mana makananku yang kutitipkan padamu? Aku sudah lapar. Bagaimana kalau aku saja yang menggantikan anakku? Tidak bisa, dagingnya pasti keras karena kau terlalu tua untuk dimakan. Raksasa, aku di sini. Ayo kejarlah aku. Kurang ajar kau telah mempermainkanku. Kalau tidak ketangkap, dia akan langsung kumakan kau. Hahaha. Ayo kejar aku. Tidak kena, ini kuberi makan. Ini baru makanan yang menyegarkan. Mana dagingnya? Rasanya tidak terlalu enak karena tidak ada dagingnya. Kemana Timun Mas pergi? Ya, aku kehilangan dia. Tunggu Timun Mas. Dia sudah mulai mendekat. Sepertinya senjata keduaku aku lemparkan saja sekarang. Hah, ternyata jalan ini sudah dipenuhi oleh duri yang sangat tajam. Aku harus pelan-pelan agar tidak tertancap duri itu. Aduh, sakit sekali. Rasakan itu raksasa. Kalau kau mau makan aku, injak duri-duri itu dulu. Dia sudah mulai mendekat. Senjata ketigaku. Apa ini? Ternyata lautan yang amat luas. Jangan pergi Timun Mas, aku akan mengejarmu. Hai raksasa, aku akan menunggumu di seberang. Ayo kejar aku. Hahaha, aku akan tetap mengejarmu Timun Mas. Ternyata raksasa masih bisa mengejarku. Dan senjataku tinggal satu. Semoga raksasa bisa binasa dengan senjataku ini. Hahaha, kau sudah mulai kehabisan tenaga Timun Mas. Apalagi yang bisa kau lemparkan padaku? Mendekatlah padaku. Hahaha. Ternyata kau juga ya raksasa. Maka kau harus menerima terasi dariku. Nah itu sudah tidak ada gunanya Timun Mas. Sebaiknya kau kemarilah daripada kau kecapean. Hah, ternyata aku terkurung dalam lautan lumpur yang amat dalam. Wah, badanku seperti masuk di dalam lumpurnya. Tolong Timun Mas. Jikalau kau menolongku, aku tidak akan memakanmu lagi. Tolong, tolong. Sekarang habislah riwayatmu raksasa yang rakus. Dan aku sekarang harus pulang memberitahu ibuku bahwa aku telah berhasil membinasakan sang raksasa yang rakus itu. Pada akhirnya, Timun Mas berhasil membinasakan raksasa dengan bekal yang dibawa dari ibunya. Patuh terhadap nasihat kedua orang tua sangatlah ampuh untuk mengalahkan segalanya dan dapat meraih segala yang dicita-citakan. Kemenangan Timun Mas sampai terdengar di seluruh penjuru wilayah kerajaan. Sampai akhirnya sang raja berkeinginan untuk menjodohkannya dengan seorang pangeran. Demikian cerita ini, mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya.